تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Bapak Ibu Istanten, kita mulai nggih. Mohon Iya, mikrofonnya bisa di mute sebentar agar tidak mengganggu perjalanan acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati kepada Mudirul Ma'had, yang kami hormati pula kepada para wali santri. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmatnya hingga hari ini, hingga malam hari ini. Tentu cara kita untuk mensyukurinya adalah dengan senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dan terus menggunakan nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan dalam rangka untuk kebaikan, dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah SWT. Alhamdulillah, para wali santri yang kami hormati, setelah mungkin cukup lama, beberapa bulan tidak ada Zoom, alhamdulillah ini sudah Bismillah, kita mulai lagi sebagai bentuk pertanggungjawaban, sebagai bentuk dakwah juga kepada umum dan juga kepada wali santri. Harapannya paling tidak ada silaturahim, ada ketemuan meskipun tidak selalu lewat daring ya, tapi paling tidak kita ketemu dengan online. Dan ini juga sebagai bentuk nanti pertanggungjawaban juga kepada wali santri, nanti bisa setelah materi bisa kita pakai untuk sharing-sharing, menanyakan perihal materi kepada Ustadz Hidayat Maghribi. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, acara yang pertama yaitu sambutan sebentar dari Mudir Ma'had kepada beliau Ustadz Miftahudin, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana tibyanan likulli syai'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita senantiasa diberikan keistiqomahan, kekuatan, kesempatan untuk senantiasa menyemai kebaikan-kebaikan dan senantiasa totalitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kami hormati Ustadz Hidayat Al-Maghribi MA selaku konsultan Akademi Pendidikan Pondok Pesantren Al-Furqon yang beliau hari ini di Jakarta, insya Allah akan membersamai para wali santri dalam kajian parenting yang sangat istimewa sebenarnya, kepada Ustadz Hadi selaku kurikulum pendidikan pesantren dan kepesantrenan Al-Furqon, dan para asatidz yang hadir di kajian Zoom malam ini, dan para wali santri yang rahimani wa rahimakumullah ta'ala.
kami menyampaikan kepada Ustadz Hadi kemarin, tolong semua wali santri hadir di kajian parenting secara virtual karena kajian ini sangat penting. Ada satu tema yang perlu kita diskusikan dan perlu kita bersama-sama berpikir bagaimana ada satu tema besar yaitu regenerasi kesolihan. Ini tema besar di tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah. Tentu kami pondok pesantren sangat berharap ada sebuah diskusi yang sangat intensif dengan para wali santri agar tujuan kita membangun satu generasi kesolehan, ya, regenerasi kesolehan ini terwujud setelah kita memadukan antara kurikulum pesantren dengan kurikulum rumah, ya. Sekali lagi, tanggung jawab pendidikan ada pada pundak kepala keluarga, ya, para bapak-bapak. Ini adalah tanggung jawabku anfusakum wa ahlikum naroh. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab utama sebuah pendidikan adalah orang tua. Maka kami pesantren tentu mengajak, mengingatkan, ayo kita bersama-sama bersama keluarga dan kurikulum pesantren bersama-sama untuk regenerasi kesolehan anak-anak kita. Kenapa para wali santri rahimani rahimakumullah ta'ala, insya Allah nanti akan dikaji panjang lebar sama Ustadz Hidayat, ya. Ustadz tadi, kalau Ustadz Hidayat udah masuk, kasih kode Ustadz tadi, ya. Ustadz tadi, Ya, Ustaz. Nah. kode kalau Ustadz Hidayat sudah masuk, ya. Para wali santri rahimani rahimakumullah ta'ala, penting sekali tema regenerasi kesolehan ini, karena kita mendapatkan anak yang soleh itu merupakan salah satu tujuan dari disyariatkan pernikahan di dalam Islam. Ini, ya. Tentu musuh-musuh Islam, Yahudi wa Nasoro, ya, tidak ridho. Mereka tidak ridho bagaimana agar generasi-generasi setelah kita menjadi generasi-generasi yang soleh dan solihah. Maka mereka berdaya upaya membangun satu sistemik, ya, program yang sistemik, melemahkan, menghancurkan mimpi-mimpi kita seorang orang tua, membangun agar generasi setelah kita adalah generasi yang solih dan solihah. Regenerasi kesolihan ini benar-benar dilanjutkan estafetnya oleh para anak-anak kita. Maka topik yang sangat bagus ini kami ingin nanti insya Allah juga akan di lain waktu juga akan subtema dari regenerasi kesolihan adalah salah satu efek membangun anak generasi di generasi Z, generasi apa sekarang ini. Waduh, luar biasa. Ini yang kami dapatkan di pesantren, ternyata pendekatan-pendekatan pendidikan yang Suaranya hilang sebenarnya. Gimana, Zat? Ya, masuk ya. Udah masuk? Sudah masuk. Oke. Saya mengambil satu perkataan Syekh Wahab Abu Salam Bali mawon nggih, bahwa anak soleh adalah sebaik-baik simpanan yang ditinggalkan oleh seorang muslim setelah kematiannya. Maka anak yang soleh akan memberi manfaat bagi kedua orang tuanya, baik dalam kehidupan mereka maupun setelah kematiannya. Maka marilah kita jadikan orang tua sebagai benteng utama. Rumah adalah tempat pertama dan utama lahirnya pemimpin-pemimpin generasi soleh dan solihah. Ibu sebagai peletak rahim peradaban, ya.
sebuah peradaban, akan muncul generasi yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kajian yang sangat bagus di kajian insya akan disampaikan oleh Ustadz Hidayat yang beliau ini praktisi dan keilmuannya Masya Allah. Kami jadikan beliau menjadi konsultan kami di pendidikan ini, di pendidikan Al-Furqan. Mudah-mudahan menjadi solusi kesolihan yang akan kita pada generasi banyak. Mudah-mudahan kami kurikulum pesantren dan panjenengan semua yang membangun kurikulum rumah bisa sinergi bersama-sama untuk regenerasi kesolihan insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran atas para wali santri yang bisa hadir di silaturahim virtual ini, walaupun kita belum ketemu. Insya Allah nanti tanggal 23 Juni kita akan adakan khutbatul wada wisuda angkatan pertama dan silaturahim seluruh wali santri. Kami mohon semua bisa hadir di Ma'had insya Allah. Dan kami sampaikan syukran jazakallah khair kepada Ustadz Hidayat Al-Maghribi MA yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir bersama kita. Mungkin itu saja Ustadz tadi yang bisa Anda sampaikan. Akhirul da'wana walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ahlan wa sahlan Ustadz Hidayat, dan juga kami sampaikan jazakumullah khair kepada Ustadz Miftah telah memberikan pengantar yang luar biasa. Insya Allah akan dilengkapi, disempurnakan oleh Ustadz kita, Ustadz Hidayat Maghribi, selaku pemateri. Untuk mempersingkat waktu kepada beliau, alhamdulillah sudah hadir Ustadz Hidayat Maghribi. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabad. Yang sama-sama kita takdimi dan hormati Ustadz Miftah, Masya Allah, jazakallah khairan atas undangannya. Ini udah lama kita nggak nge-zoom bareng. Ya, dulu biasa belajar bareng di kajian balaghah, sekarang ini wallahu alam. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Hadi juga, Masya Allah. Sudah fast respon. Responnya sangat cepat ketika pas di WhatsApp. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran. Ini sebenarnya Ustaz Miftah dan Ustaz Hadi ini, beliau ini MPD, magisternya pendidikan. Saya itu magisternya tafsir padahal. Yeah. Jadi bisa jadi sebenarnya ilmunya lebih tinggi Ustadz Miftah sama Ustadz Hadi sebenarnya kalau masalah pendidikan ini. Cuman masalah hanya neliti sejenak aja. Tapi apa yang kita teliti ini semoga menjadi ya kebaikan bersama, amin ya rabbal alamin. Ya kita berharap kepada Allah memberikan kita ilmu nafi'an wa amalan sholihan. Para asatidz dan para wali santri rahimakumullah, sesuatu yang cukup menarik harus kita sepakati dulu. Dalam pendidikan Islam itu berbeda dengan pendidikan Barat. Jadi kalau orang-orang Barat itu mereka mengatakan bahwa pendidikan itu goalnya apa? Pendidikan itu goalnya apa? Kalau orang-orang Barat mengatakan bahwa goalnya pendidikan adalah mengkader atau melahirkan orang-orang baik. Melahirkan orang-orang baik. Jadi melahirkan orang-orang baik itu menurut orang-orang Barat. Kalau melahirkan orang-orang pintar, ya, pintar itu apa ya? Tidak ada satu rambu-rambu yang pasti. Karena pintar itu sendiri antara satu dengan yang lain berbeda kepintarannya atau kecerdasannya.
Mungkin ada orang yang misalkan dia pintar berdiplomasi, mungkin dia pintar berbisnis, mungkin dia pintar ber apa namanya, misalkan matematika, pintar sains, pintar psikologi atau pintar yang lain. Itu jadi pintar itu jadi sesuatu yang relatif gitu. Ya, pintar itu adalah sesuatu yang relatif. Jadi karena pintar itu sesuatu yang relatif, maka kalau melahirkan orang pintar berarti pintar apa? Ya kan? Pendidikan itu kok untuk melahirkan orang pintar, pintar apa? Nggak jelas kan? Nah, tapi kalau menjadi orang yang baik, memiliki konsep diri yang baik, ya, itu tujuan pendidikan yang lebih pas. Itu kata orang Barat, gitu. Kata orang Barat. Sebenarnya kalau kita tanya kepada orang Barat, patokannya apa? Ya, barometernya apa? Orang baik itu barometernya apa? Gitu. Jadi kalau barometernya mereka, orang-orang baik menurut mereka, ya suka menolong orang lain, tidak menipu, tidak apa, dan seterusnya. Kalau kita, pendidikan Islam, itu goalnya bukan itu. Goal dari pendidikan Islam adalah melahirkan hamba-hamba Allah. Ya, Masya Allah. Melahirkan hamba-hamba Allah. Abdullah bikamalil ubudiyah. Dengan kesempurnaan peribadatan kepada Allah. Gitu. Dalam dalam berbagai aspeknya. Dalam berbagai apa? Aspeknya. Sekarang begini. Kita sering dari dulu guru-guru kita suka mengatakan anak muslimun qabla kulli syai. Anak muslimun qabla kulli syai. Dan itu ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Jadi Ya, saya adalah tepat. muslim. Ya, saya adalah muslim sebelum segala sesuatu. Sebelum saya sebagai seorang saintis, sebagai seorang ekonom, sebagai seorang psikolog, sebagai seorang sosiolog, sebagai seorang apa namanya politikus, sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang apapun, anak muslim. Ya, maka itu sebenarnya kurang tepat kok di dalam apa namanya kaidah kita dalam konteks Islam itu bukan saintis muslim, bukan ekonom muslim, bukan. Yang lebih tepat adalah muslim yang ekonom, muslim yang saintis. Itu ya, barakallahu fikum. Maka ini harus kita pahami dulu. Nah, goalnya adalah bagaimana seseorang peserta didik menjadi Abdullah bikamalil ubudiyah. Maka itu eh, Dr. M. Natsir ya, atau biasa kita bilang Pak Natsir. Pak Natsir dia mengatakan bahwa ya inti dari pendidikan Islam adalah bagaimana kita mengalirkan hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang memahami Islam ini dengan baik, gitu. Nah, kemudian kalau tujuan pendidikan Islam adalah melahirkan hamba-hamba Allah yang baik, metode terbaik pendidikan apa? Nah, metode terbaik pendidikan menurut Islam, ya. Kalau menurut yang lain dulu kan saya pernah bicara tentang kognitif, tentang motorik, tentang emosional, tentang sosial, tentang apa spiritual. Saya udah pernah jelaskan panjang lebar. Akan tetapi ya metodenya itu apa? Para ahli pendidikan Islam mereka mengatakan bahwa metode terbaik dalam pendidikan Islam adalah kedua, ya adalah kedua. Jadi teladan, kalau bahasa kita adalah teladan. Jadi ya ketika kita bisa lihat kenapa para sahabat itu menjadi kaum yang terbaik, umatnya Rasulullah yang terbaik itu ya para sahabat. Kenapa bisa begitu? Karena mereka mendapatkan keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang apa saja yang mereka lihat dari Rasulullah, mereka langsung amalkan, langsung bisa amalkan, langsung ada contoh, gitu. Nah, sehingga kita katakan bahwa kalau kata Prof. Hamid Fahmi Yarkashi, apa namanya Gontor, beliau mengatakan kenapa kok anak-anak zaman sekarang itu murid-murid sekarang itu nggak pinter-pinter gitu. Maka jawabannya karena gurunya nggak pinter. Itu jawabannya itu. Karena gurunya juga nggak pinter. Maka pantas murid-muridnya juga nggak pinter. Begitu. Kenapa kok
bisa santri itu nggak kurang solehnya, berarti ustadznya kurang soleh. Itu barakallahu fikum. Itu kita harus kembali ke situ dulu. Kita harus kembali ke situ dulu. Apa nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Coba kita bisa lihat. Anas bin Malik mengatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala khala yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Misalkan sebagai contoh ringan aja. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwasanya Anas bin Malik mengatakan dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat masuk kamar mandi beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu loh Anas bin Malik itu. Kita jangan lihat secara fikihnya. Kita lihat konteks lain. Anas bin Malik loh memperhatikan setiap gerak-gerik Rasulullah, setiap perbuatan Rasulullah sampai sedetail itu. Sampai sedetail itu, sampai Rasulullah masuk kamar mandi aja mengucapkannya apa? Itu diperhatiin betul sama Anas bin Malik. Gitu. Ngucapin apa? Oh, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu sampai diperhatikan sama Anas bin Malik. Kenapa kok bisa begitu? Karena Rasulullah memang orang yang pantas diperhatikan. Itu jawabannya. Rasulullah adalah sosok yang pantas diperhatikan setiap ucapannya, setiap gerak-geriknya, setiap perbuatannya, setiap sikapnya, setiap apapun. Begitu. Maka itu di sini kita ini sebagai ustadz, sebagai guru udah pantas belum? Dilihat setiap ucapannya, ya, setiap gerak-geriknya, setiap sikapnya dan seterusnya. Nah, dulu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau itu karena yahduru majlisahu khamsatu alaf minaz zuhad. Dulu Imam Ahmad bin Hanbal itu yang menghadiri majelis beliau itu 5.000 orang dan semuanya zuhud. Coba bisa bayangin, semuanya zuhud. Khamsatu alaf minaz zuhad. Orang-orang zuhud semua. Hebat sekali. Terus habis begitu kata minhumul hadits khamsumi'ah. Yang menulis hadis dari Imam Ahmad 500 orang. Wal baquna ya'khuduna minhul adab. Sedangkan sisanya 4.500 hanya mengambil adab dari Imam Ahmad. Itu kualitas pendidikan salaf dulu. Kualitas dan salaf dulu begitu. Luar biasa. Jadi yang dilihat oleh para salaf waktu itu bukan hanya sebatas hadisnya Imam Ahmad, tapi juga adabnya Imam Ahmad. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa nanti Syekh Muhammad Husain Ya'qub menulis kitab judulnya Muntalaqat Thalibil Ilmi. Bagus sekali kitab ini. Kemudian Muntalaqat itu kalau bahasa kita pijakan, ya. Pijakan-pijakan penuntut ilmu. Nah, salah satu pijakan penuntut ilmu adalah bagaimana dia memperhatikan adab-adab gurunya dengan baik. Apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, apa yang cara jalannya bagaimana, cara memakai pakaian bagaimana, cara memakai sandal bagaimana, dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi benar-benar para penuntut ilmu zaman dulu itu bukan hanya sebatas mengambil ilmu, tapi juga mengambil adab dari para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu dibilangin sama ibunya, nak kamu ambil adabnya guru-guru kamu sebelum ambil hadisnya. Imam Malik rahimahullah dibilangin sama ibunya ketika pas ngomong sama ketika sama belajar sama Imam Rabi'ah Ar-Ra'i, wahai Malik kamu ambil adabnya Imam Rabi'ah dulu sebelum ngambil ilmunya, dan seterusnya. Nah sekarang berarti ya perhatian kita dalam pendidikan kita ini harus sesuai dengan salaf. Dulu mengajarkan ta'adabu tsumma ta'alamu. Belajarlah adab terlebih dahulu baru belajar ilmu. Nah, belajar ilmunya itu belajar adabnya bagaimana? Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan bagaimana seseorang itu mengambil adab. Belajar adabi piye to carane? Gitu. Belajar adabi carane piye to? Gampang dijawab sama Ibnu Qudamah. Binado iktisabul akhlak, iktisabul adab bin nadari ila ahliha. Jadi cara mengambil adab itu, cara mempelajari adab adalah dengan cara apa? Dengan lihat orang yang punya adab. Coba. Maka itu Imam Ibnu Mubarak mengatakan, jika idza yuqalu lana fulan du adab atau fulan sahibu adab. Fa inna nakhsha nafqidahu. Jika akan dikatakan oleh kami, ya, seseorang itu dia punya adab, maka kami khawatir kita kehilangan dia.
Ya, tapi kalau idza yuqalu lana fulan sahibu hadis la nakhsha an nafqidahu. Kalau ulama itu ulama ahli hadis tuh, kami nggak khawatir kehilangan dia, nggak khawatir. Tapi kok ada orang yang punya adab, kita khawatir kehilangan dia tuh. Sampai seperti itu. Sehingga di sini Prof. Muhammad Naqib Alatas mengatakan bahwa peradaban, peradaban itu diambil dari kata adab. Tuh. Diambil dari kata apa? Adab. Sehingga peradaban Islam itu akan muncul ketika para penuntut ilmu, para ulamanya, para umaroknya, kaum muslimin punya adab. Itu jawabannya. Kan kita bicara generasi untuk peradaban kan. Nah, apa namanya kata Prof. Naqib Alatas begitu. Bahwa peradaban itu akan muncul ketika beradab. Ya, ketika penuntut ilmu itu beradab, ya kan? Ketika para ulama itu juga beradab. Ketika para umarok pun juga beradab. Kemudian beliau memberikan contoh-contoh, ya. Beliau memberikan contoh-contoh. Contoh begini, dulu ketika pas di peradaban Islam, ilmu itu benar-benar jaya, umarok itu benar-benar apa? Berwakaf untuk Islam, ya, berwakaf untuk ilmu. Para umarok itu sama ilmu itu benar-benar apa namanya menyokong. Kita sering dapat kata-kata madrasah nidhamiyah, ya kan? Nidhamiyah dia di Baghdad, misalkan gitu. Atau madrasah Jauziyah, ada madrasah Mudhaffariyah, madrasah apa-apa itu para umarok itu. Para umarok. Para umaroknya mereka mencintai ilmu, punya adab terhadap ilmu. Gitu. Terus para saudagar juga begitu. Para saudagar juga gitu, berwakaf untuk ilmu. Jadi apa namanya mengembalikan peran para ulama ya dalam pendidikan dan peradaban. Jadi itu pesan kuat yang disampaikan oleh Prof. Naqib Alatas. Nah, jadi apa namanya? Sekarang kita ini jangankan bicara ilmu ya, baru bicara adab aja kita udah aduh kacau balau. Maka Prof. Naqib Alatas mengatakan kenapa kok peradaban Islam sekarang nggak berkembang, karena masalahnya adalah loss of adab. Jadi banyak yang kehilangan adab, gitu. Banyak yang kehilangan adab. Kemudian dalam masalah peradaban juga yang harus kita pahami, kalau pendapat ya Prof. Hamid Fahmi dan seterusnya, peradaban Islam yang sesungguhnya itu adalah peradaban ilmu, ya. Peradaban Islam yang sesungguhnya adalah peradaban ilmu. Nah, sekarang begini, misalkan sebagai contoh, kualitas ilmu yang ada di negeri kaum muslimin, baik yang di ini rumpun Melayu kita maupun rumpun Melayu maksud saya Malaysia, Indonesia, Brunei, ya, Singapura, itu sama dual Arabiyah, misalkan di negeri-negeri Teluk, Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain dan seterusnya. Coba bandingkan bagaimana kualitas ilmu atau kualitas kesungguhan dalam meneliti ilmu antara kita kaum muslimin dan orang barat atau dengan orang Jepang. Kalah kita. Dulu kaum muslimin saat di Baghdad, saat memiliki peradaban di Baghdad dan di Andalusia, orang-orang barat itu yang belajar ke kita, yang belajar ke kaum muslimin itu orang-orang barat. Bahkan dulu orang-orang Eropa ketika pas masa-masa the Dark Age, jadi tahun-tahun kegelapan, di mana kebodohan di mana-mana, kemudian setelah itu apa namanya tempatnya kumuh. Eropa itu kan seperti itu. Apa namanya terjadi penyakit pes dan seterusnya, kumuh. Itu mereka itu akhirnya belajar kedokteran, ya, belajar kedokteran, belajar astronomi, belajar segala hal itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di Andalusia. Sampai gini, orang-orang barat itu dulu kalau pengen dilihat seperti cendekiawan harus pakai jubah sebagaimana jubahnya orang Arab. Itu. Kalau pengen dilihat cendekiawan itu harus apa namanya berjubah seperti jubahnya orang Arab. Coba bayangin. Sekarang gini, apa namanya baju-baju wisuda itu
baju-baju wisuda yang kita lihat sampai sekarang itu peradaban Barat atau peradaban Islam sebenarnya? Sebenarnya peradaban Islam, gitu. Coba di mana-mana seperti jubah itu apa namanya warisan dari Andalusia. Jadi kita kaum muslimin, gitu. Kenapa? Saat perhatian kaum muslimin terhadap ilmu itu tinggi, maka peradaban Islam akan semakin tinggi. Itu sejarah Islam membuktikan hal itu. Ya. Jadi sejarah Islam itu membuktikan bahwa ketika kaum muslimin itu apa namanya perhatian terhadap ilmunya itu luar biasa. Ya, perhatian apa namanya punya himmah terhadap ilmu itu, maka peradaban itu akan kita kuasai. Gitu. Karena tidak mungkin peradaban itu akan terlahir, akan terwujud oleh orang-orang bodoh, nggak mungkin. Pasti orang-orang berilmu. Pasti orang-orang berilmu. Jadi, kalau kita pengen menjadikan generasi kita adalah generasi yang nanti akan menyongsong peradaban Islam, berarti yang menjadi tugas kita adalah bagaimana menjadikan anak-anak kita mencintai ilmu. Dan menjadikan mereka cinta ilmu itu lebih penting daripada mereka belajar. Saya harus pahamkan. Menjadikan anak-anak kita, santri-santri kita, mencintai ilmu itu lebih penting daripada sekedar belajar ilmu. Itu. Kalau orang cuma belajar ilmu tapi nggak mencintai ilmu, dia akan terputus nantinya. Ya, hingga pada akhirnya apa? Dia pasti akan apa? Nggak akan istiqomah. Nggak akan apa? Istiqomah. Karena seseorang itu akan istiqomah dalam menjalankan sesuatu itu gara-gara dua hal pasti. Saya kasih tahu. Kalau seseorang itu ada dua hal ini, dia pasti istiqomah menjalankan sesuatu. Yang pertama, karena cinta, karena kecintaan. Ya, pertama karena kecintaan. Orang itu kalau udah cinta, pasti istiqomah. Ya kan gitu. Pasti istiqomah. Pasti apa namanya akan mencari gitu. Coba pecinta nasi goreng gitu. Wah, itu nyari itu. Nah, dulu Ustadz Miftahuddin ketika pas naik mobil bareng sama saya, ada nggak apa namanya saya bilang es cendol. Apa namanya? Es dawet. Nah, saya itu paling senang sama es dawet sama es cendol. Karena senang, wah, cari gitu. Bakal kita cari istiqomah nggak terpisah dengan es cendol atau es dawet ini. Itu sampai Ustadz Miftahuddin pernah bilang gini sama saya, Ustadz maniak ini, maniak apa Ustadz apa es cendol, es dawet. Apa namanya? Ya memang enak, masya Allah ya kan. Misalkan itu sebagai contoh. Itu kenapa? Kecintaan, karena kesukaan. Gitu. Itu seseorang itu istiqomah akan terus mencari pasti pertama karena kesukaan atau kecintaan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kebutuhan. Ya, karena apa? Karena kebutuhan. Jadi karena kebutuhan akhirnya apa? Ya istiqomah. Mungkin nggak cinta tapi karena butuh. Ya udah, akhirnya istiqomah. Begitu. Kenapa kok itu yang kerja-kerja di pabrik itu misalnya? Ya sebenarnya ya nggak senang kerja di pabrik tapi karena butuh. Akhirnya tetap apa yang kerja di pabrik. Ya misalkan seperti itu. Nah, sekarang ya bagaimana cara kita itu menumbuhkan kecintaan minimal sekali, menumbuhkan perasaan murid-murid kita, santri-santri kita, anak kita butuh ilmu. Syukur-syukur sampai cinta ilmu. Begitu. Cinta ilmu. Nah, terus gimana caranya ya supaya kita ini menjadikan anak-anak kita ini cinta ilmu, ya kan? Atau butuh ilmu, atau butuh ilmu. Nah, kan apa namanya? Karena ini dasar sekali nih, dasar sekali. Nanti kalau udah cinta ilmu, udah apa namanya butuh ilmu, nanti akan apa namanya muncul peradaban ilmu. Ya, jadi kok bicara peradaban itu jauh sekali gitu ya. Dan peradaban itu pasti dimulai dari personal-personal. Dari personal menjadi keluarga, dari keluarga menjadi masyarakat, ya komunitas, ya kemudian masyarakat, kemudian setelah itu sampai apa namanya naik terus sampai nanti skup negara, sampai nanti internasional dan seterusnya. Semua sepakat bahwa peradaban Islam itu karena ilmu.
Nah, sekarang tadi karena ilmu berarti kita harus menjadikan anak-anak kita mencintai ilmu atau merasa butuh dengan ilmu. Nah, tipsnya bagaimana? Nah, tipsnya bagaimana? Yang pertama, tipsnya apa namanya? Ajak sowan, ya, ajakin sowan, ajakin ketemu, ajakin silaturahmi, berkunjung ke orang-orang berilmu, ya, ajakin, ajakin ke ustadz-ustadz yang pinter-pinter, ya kan gitu, yang pinter-pinter, yang alim-alim, ajakin. Itu dulu seperti itu yang dilakukan oleh para salaf itu begitu. Nah sekarang apa namanya Rabi'ah Ar-Ra'yi, guru Imam Malik tadi, Imam Malik sendiri, Imam Ahmad sendiri, ya apa namanya itu begitu diajakin sama ibunya ke sana, datang ke orang alim, datang lagi ke orang alim, datang lagi ke orang alim, ke orang pinter, begitu. Kalau khalifah-khalifah biasanya apa menghadirkan orang pinter. Nah, karena memang punya duit kan, gitu. Khalifah Harun Ar-Rasyid itu menghadirkan orang-orang pinter untuk ngajarin Al-Amin, ngajarin Al-Ma'mun, ngajarin Mu'tasim Billah. Itu. Jadi para khalifah dulu itu pecinta ilmu, gitu. Bahkan diskusi-diskusi diskusi-diskusi ilmiah, diskusi-diskusi ilmu itu dipimpin langsung sama khalifah. Begitu. Ada nggak sekarang kita di Indonesia ini diskusi ilmu dipimpin oleh Jokowi? Nggak ada. Gitu, nggak ada cinta ilmunya, nggak ada. Yang dibaca malah komik, yang gitu gitu. Jadi seperti itu, nggak berkualitas sama sekali, gitu, nggak berkualitas sama sekali, gitu. Jadi seperti itu, barakallahu fikum. Apa? Pokoknya banyakin dianterin ke ulama-ulama itu dianterin. Ada kata ada ulama besar, ada ulama bagus di Surabaya, ajakin ke Surabaya, gitu, ajakin ke Malang, ajakin kemana, itu nanti dari situ dari lihat. Oh, jadi jangan dikira itu nggak penting, itu penting. Ya, itu penting. Ketika pas anak itu melihat, oh orang alim ini kayak gini tuh. Orang alim itu ternyata dihormati. Ya. Ternyata orang alim itu punya wibawa. Meskipun itu tidak terucap oleh lisannya, akan tetapi langsung itu terinstal dalam pikirannya itu. Langsung terinstal dalam pikirannya. Oh, gitu. Jadi seperti itu. Oh, Masya Allah ya, Ustadz pinter. Ini dokter pinter, Pak Kiai pinter. Seperti itu langsung terinstal itu. Ya, berarti pengen kayak gitu ah. Gitu. Barakallahu fikum. Itu. Jadi saya harus sampaikan bahwa seseorang seorang anak itu akan terdidik sesuai dengan apa yang biasa ia lihat dan apa yang biasa ia dengar. Saya ulangi. Ini kaidah penting. Kaidah penting pendidikan. Seorang anak akan terdidik sesuai dengan apa yang biasa ia lihat dan apa yang biasa ia dengar. Maka itu intinya kita itu suka memperlihatkan yang baik-baik, yang benar-benar, yang ilmu-ilmu gitu. Setiap hari ngelihatnya orang anak lihat game, jadi gamers. Ya jadi gamers lah. Anaknya lihat setiap hari ngelihatnya apa, ya kan motor, ya, motoran, jadi anak motor lah, geng motor. Ya kan seperti itu, ya. Jadi coba lihat apa yang kita perlihatkan itu apa, begitu. Jadi diajak sowan. Sowan ustadz itu penting. Ya, sowan ustadz itu penting. Ya. Jadi ketika pas liburan nanti sowan ke Ustadz Muftahudin, sowan ke Ustadz Hadi, sowan ke Ustadz siapa, sambil bawain apa, ya, bawain martabak kayak atau apa gitu kan. Ya kan begitu. Barakallahu fikum. Nanti ketika pas datang ke Jakarta, mampir ke tempat saya ke Bekasi, ya, jangan lupa bawa martabak gitu. Ya, jadi seperti itu. Apa namanya? Ini penting gitu. Ini penting. Jadi diajak apa namanya? Oh, Ustadz Alim, Ustadz yang ini, Ustadz itu. Itu terinstal sendiri nanti. Itu. Jadi suka memperlihatkan apa namanya? Suka diajak sowan ke orang-orang alim, para ustadz dan seterusnya. Yang cinta-cinta ilmu. Syukur-syukur bisa ngundang ustadz-ustadz luar biasa. Itu. Kemudian
Berikutnya lagi gimana ya? Suka memperlihatkan ya akibat kebodohan ya. Jadi segala sesuatu itu kaitkan dengan kebodohan. Jadi segala sesuatu itu kedoliman kaitkan dengan kebodohan, kemaksiatan kaitkan dengan kebodohan, kemiskinan kaitkan dengan kebodohan. Ya, kemudian seseorang dihina gara-gara kebodohan dan seterusnya. Ya, dikaitkan dengan itu semua itu dikaitkan dengan kebodohan. Kesyirikan kaitkan dengan kebodohan. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Jadi ada ayat-ayatnya tersendiri, ada ayat-ayat sendiri. Jadi kebodohan itu mengakibatkan kedoliman, ya, apa namanya, mengakibatkan kesyirikan, mengakibatkan kefasikan, mengakibatkan kemaksiatan. Itu kebodohan. Itu ada ayat-ayatnya. Kalau kita bahas jadi panjang. Dulu apa namanya, guru kami semuanya, Ustadz Farid Ahmad Ogbah itu menjelaskan itu. Oh, misalkan afa ghairallahi a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain Allah aku beribadah wahai orang bodoh? Berarti kesyirikan. Ya, mengakibatkan apa? Kesyirikan. Contoh yang lain apa namanya? Apa namanya? Dalam surat Yusuf apa namanya? Wa illa tasrif anni kaidahuna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Ya Allah, andai kata engkau tidak apa namanya? Andai kata aku tidak engkau palingkan dari godaan wanita-wanita itu, niscaya aku akan cenderung kepada mereka dan aku menjadi orang bodoh. Wa aku minal jahilin, kata Nabi Yusuf. Berarti kebodohan mengibatkan seorang itu berbuat kemaksiatan. Dan nanti seterusnya banyak nanti ayat-ayatnya. Itu Ustadz Farid Ahmad Ogbah itu apa namanya pernah menjelaskan itu panjang lebar. Jadi pokoknya segala sesuatu itu kita kaitkan dengan kebodohan supaya apa? Terinstal juga dalam pikiran anak bahwa oh, kebodohan itu mengakibatkan kayak gini loh. Gitu. Jadi sampai makanya seorang apa? Sampai benar-benar nggak mau jadi orang bodoh itu nggak mau. Ya, benar-benar nggak mau jadi orang bodoh itu. Jadi itu tipsnya, ya, itu tipsnya. Kemudian apa namanya? Coba kok lihat TV, ya kan? TV itu lihat kan apa namanya? TV itu kan sekarang kan TV sekarang kan ada yang TV apa namanya langsung bisa sama internet itu ya. Perlihatkan tuh, oh nih anak hafid Quran kayak gini nak, pinter banget. Ini ulama ini gini nak, masya Allah. Ini anak apa namanya? Anak ini seperti apa? Pinter-pinter itu perlihatkan, gitu. Benar-benar perlihatkan supaya pinter ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita bilang, nak kamu juga bisa seperti itu, ya. Kamu juga bisa. Abi dukung. Kamu juga anak yang hebat, gitu. Jadi jangan sampai anak nanti aku nggak bisa kayak gitu, Pi, nggak boleh. Apa namanya? Kita juga nggak boleh maksa. Kamu harus kayak gitu ya. Nggak, itu kata-kata yang kurang tepat. Kamu harus kayak gitu. Jangan hindari kata-kata itu. Kata-kata yang lebih tepat adalah Abi berharap kamu bisa seperti itu. Harapan besar Abi kamu seperti itu. Itu jangan kamu harus seperti itu ya. Bukan dengan paksaan. Itu apa namanya bahasa diktator namanya. Kalau kita bilang Abi sangat berharap, harapan besar Abi atau dan seterusnya itu namanya egaliter. Ya, jadi dengan bahasa-bahasa egaliter itu menjadikan anak itu lebih semangat daripada diktator. Gitu berkomunikasi. Karena nanti ada pendidikan diktator dan pendidikan egaliter itu ada. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi pendidik-pendidik yang apa namanya diktator. Ya. Jadi kalau para ulama biasa mengatakan mukhotobatul akal, menjadikan anak seorang itu bicara, menjadikan anak itu berpikir, oh begitu ya, dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Jadi itu tips ya tips supaya anak itu cinta ilmu apa namanya dan benci kebodohan. Tipsnya lagi, ya, apa namanya hadirkan buku-buku di rumah. Ya, rumah itu harus ada buku, nggak boleh nggak ada orang alim bukunya dikit tuh nggak ada. Ya, nggak ada orang-orang yang
pinter bukunya dikit tuh nggak ada. Pasti bukunya banyak. Begitu. Pasti bukunya banyak. Harus menganggarkan ya, ada anggaran untuk kita beli buku. Jadi seperti itu. Apa namanya? Mungkin di antara ustadz atau di antara apa hadirin ada yang kenal Ustadz Carlos ya. Ustadz Carlos Abu Hamzah yang ada di Surabaya. Itu Ustadz Carlos itu ya. Ustadz Carlos Abu Hamzah itu beliau kalau ada apa namanya? Kalau ada book fair di Senayan ya di Jakarta itu beliau itu jauh-jauh dari Surabaya itu sampai Jakarta untuk beli buku, untuk cari buku itu. Itu saya kira kayak gitu perlu dicontoh juga itu. Ya, jauh-jauh gitu. Ya, Masya Allah. Itu seperti itu. Karena apa namanya peradaban peradaban ilmu apa peradaban Islam itu peradaban ilmu. Sekarang gini, dulu ketika pas di Baghdad ya pada masa 1600-an kali ya, 1600-an Masehi atau apa namanya 600-an Hijriah, maaf. Berarti abad ke-6 lah, abad ke-6 Hijriah. Itu apa namanya? Raja Prancis sama jadi satu ulama di Baghdad itu punya 400.000 kitab. 400.000 kitab. Sedangkan Raja Prancis aja cuma punya 400 eksemplar. Cuman punya 400 bandingannya 400.000. Luar biasa itu. Itu luar biasa itu. Gitu. Ya kalau kita ini setiap hari ya anak lihatnya di rumah ada mobil, ada motor, ada AC, ada HP, ada TV bagus, ada apa pernak-pernik dunia itulah. Itu berarti ngajarin anak materialistik, bukan ngajarin anak untuk pinter, untuk cinta ilmu, cintanya cinta dunia. Itu nah, gimana? Apa nih? Ilmu itu pasti dekat dengan buku kok. Kok di rumah nggak ada buku? Aneh. Ya, seperti itu. Ya, kita bicara ini sekali lagi kita balik ke tema ya. Kita tema kita kan regenerasi peradaban kan. Iya, regenerasi peradaban menuju apa namanya menyongsong peradaban. Peradaban itu seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Saya jadi teringat ya. Syekh Abdul Fattah Abu Buddah. Beliau mengatakan begini. Aib penuntut ilmu zaman sekarang adalah malas mikir. Aib penuntut ilmu zaman sekarang adalah malas mikir. Ya Allah ya Rabb. Itu. Jadi diajak mikir susah. Ini mikir sedikit susah gitu. Jadi seperti itu. Pengennya nyantai-nyantai gitu ya. Pengennya nyantai-nyantai gitu. Jadi seperti itu. Nah ini ya penuntut ilmu zaman sekarang ini ya Allah kemarin itu ada yang curhat begini Ustaz. Cucu saya Ustaz dapat penghargaan di apa namanya di pesantrennya karena menghatamkan jadi dia menghatamkan dengan hatam yang terbanyak gitu. Tapi ketika pas liburan habis Ramadan main HP terus sampai saya bingung ini Qurannya mana gitu nggak ada Qurannya. Coba bayangin itu la haula wala quwata illa billah. Nah ini kenapa? Karena mungkin ketika pas di pesantren itu dipaksa atau diiming-imingi apa hadiah apa begitu ya. Ya. Maka itu ini juga yang menjadi satu pertanyaan Ustadz Muhammad Fauzil Adzim ya. Ustadz Muhammad Fauzil Adzim mengatakan bahwa ada nggak di dalam Islam itu apa namanya seorang anak dimotivasi untuk beramal soleh misalkan khatam Quran atau apa itu dengan iming-iming harta dengan iming-iming hadiah harta itu ada nggak? Itu pertanyaan yang diajukan oleh Ustadz Muhammad Fauzil Adzim. Betul juga gitu ya. Ya, ada nggak Rasulullah itu kasih janji gitu. Kamu bakal saya kasih hadiah ini apabila kamu sholat, apabila apa gitu. Kan nggak begitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kok memotivasi
itu pasti motivasinya iman. Motivasinya itu iman. Dan motivasinya itu apa? Akhirat. Jadi, motivasi itu iman, akhirat, surga, selamat dari neraka, diampuni dosa, ya kan begitu. Pasti dikaitkan dengan rohiyah. Itu motivasi Rasulullah itu. Sampai sesuatu yang sifatnya natural. Maksudnya natural itu, contoh, maka yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Kan natural banget kok orang tamu datang ke rumah kita, ya kita muliakan. Kita kasih teh, kita kasih makan, kita kasih apa? Natural banget. Nggak perlu pakai iman pun kita bakal melakukan hal itu. Tapi Rasulullah loh, Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang natural saja. Rasulullah kaitkan dengan iman dan hari akhir. Begitu. Jadi kan motivasi Rasulullah itu selalu iman. Iman hari akhir, ya kan ampunan dosa, masuk surga, dapat pahala sekian banyak, 700 kali lipat, dan seterusnya. Kan seperti itu. Dinaungi oleh malaikat atau apa. Pasti begitu. Apa motivasi-motivasi Rasulullah itu. Jadi nggak ada janji-janji yang berupa apa namanya hadiah-hadiah materi itu. Itu sebenarnya metode Barat. Ya, jika dapat ini nanti maka Allah yarham Ustaz Syuhada Bahri, ya, mantan ketua Dewan Dakwah itu ketika pas anaknya hafal Quran 30 juz terus dikasih apa namanya hadiah duit gitu ya. Itu Ustaz Syuhada Bahri itu marah sama ustadznya itu. Kenapa anak saya dikasih hadiahnya duit gitu? Ya kan begitu. Ini enggak apa namanya? Ini materialistik. Itu materialistik kata Ustaz Syuhada Bahri. Ya, misalkan dikasih kitab, misalkan gitu. Dikasih apa? Misalkan eh, sesuatu yang sifatnya mendukung ilmunya, mendukung ibadahnya ya. Nah, jadi kalau ngasih hadiah itu bagusnya apa umroh itu. Hadiah umroh itu jos. Tapi ya ada fulus, harus ada fulus. Ya itu mendukung ibadah itu. Dukung ibadah, dukung apa namanya ilmu itu harus begitu. Kita arahkan itu, kita arahkan itu ke sana. Itu ya barakallahu fikum. Jadi em, ini yang perlu kita kita perhatikan. Ya, itu yang perlu kita perlu perhatikan. Itu tips yang keberapa tadi? Ya, terserah lah mau ditulis yang keberapa. Ya, barakallahu fikum. Kemudian tips berikutnya. Ya. Tips tadi saya bilang hadir ke para ustadz, para syekh, para ulama, para kiai, ya apa namanya ikut sowan, habis itu pertontonkan yang apa ilmu-ilmu, kemudian setelah itu kasih tahu segala sesuatu itu pasti gara-gara kebodohan, setiap keburukan pasti gara-gara kebodohan. Kemudian tips lagi apa namanya adakan kitab-kitab ya, adakan kitab-kitab di atau buku-buku di rumah itu. Kalau sejak awal itu sedikit saya tambahkan apa namanya kalau misalkan anak kecil itu ada buku judulnya itu buku apa buku lipat buku kain ada buku kain itu buku-buku kain itu jadi untuk yang anak-anak kecil itu nanti ada buku-buku kain nanti ada gambarnya apa begitu nanti sekarang juga ada buku-buku yang sudah apa namanya ada berbentuk cerita itu begitu itu di alhamdulillah kok di rumah saya banyak itu apa namanya apalagi istri saya sangat aktif untuk beli-beli kayak gitu jadi seperti itu udah dikenalkan ya udah di udah dikenalkan soalnya gini anak zaman sekarang itu kalau nggak dikenalkan sama kitab nggak dikenalkan sama buku ya kan gitu meskipun buku-buku cerita ya untuk awal itu pasti mainnya apa HP lagi baru pulang kerja aja bi HP ya enggak gitu HP lagi HP lagi ada seorang dokter apa namanya ada saya itu ngisi Zoom juga apa namanya psikologi Islam itu yang hadir itu dokter dokter-dokter juga yang hadir gitu. Nah seorang dokter itu tanya gini sama saya Ustadz apa namanya Ustadz anak saya ini main HP terus gitu
Itu gimana Ustaz? Caranya biar enggak anak saya itu seneng HP terus gitu. Itu yang tanya dokter, Bu Dokter. Terus saya bilang gini, Bu Dokter, sekarang saya tanya, yang lebih menarik bagi anak itu Bu Dokter atau HP? Mana lebih menarik? Kalau yang lebih menarik HP ya pasti milih HP. Begitu. Tapi kalau yang lebih menarik itu Bu Dokter bisa membuat satu kegiatan yang menarik, bisa membersamai anak, makan bareng sama anak, misalkan nyetrika bareng sama anak, atau cuci baju bareng sama anak, atau mungkin nyapu bareng sama anak, atau mungkin nanti jalan sambil diskusi, atau mungkin kemana, itu menarik gitu. Ya pasti itu nggak akan banyak main HP. Kenapa kok anak itu lebih seneng HP daripada bareng sama orang tuanya, bareng sama itu? Karena HP lebih menarik daripada orang tuanya juga nggak mau susah. Itu jawabannya, gitu. Itu jawabannya seperti itu. Ya, maka itu barakallahu fikum. Ya, jadi sebelum segala sesuatu ya kita koreksi diri kita terlebih dahulu. Ya, kita koreksi diri kita dulu. Ya, sebelum yang lain. Ya, baik, barakallahu fikum. Nah, kemudian kemudian eh, apa namanya, di antara tips yang lain yang harus kita juga perlu lakukan ya supaya anak itu cinta ilmu ya, butuh sama ilmu ya, barakallahu fikum. Kita punya program-program harian atau mingguan atau bulanan terserah lah ya, barakallahu fikum, di mana kita ini ngecek ya perkembangan ilmunya anak ya, perkembangan ilmunya anak. Jadi kita suka mengajak mereka diskusi. Ada masalah apa, pecahkan bareng. Ada masalah apa, pecahkan bareng. Begitu. Jadi budaya diskusi ini. Kalau kata Prof. Hamid itu mengatakan bahwa budaya ilmu itu ya tiga: baca, diskusi, nulis, gitu. Jadi dulu para ulama kemudian para khalifah itu suka ngajak diskusi anak gitu, ngajak diskusi anak begitu. Kamu udah hafal surat Anas gitu ya? Oke, Anas itu untuk apa aja? Gunanya atau apa? Disebut apa? Gitu. Seperti itu. Al-Falaq. Jadi kitanya juga belajar juga ya. Terus ya, mengkaji tafsirnya, mengkaji makna-maknanya, apa fadilahnya, dan seterusnya. Atau dia sudah belajar apa. Itu coba kita budayakan diskusi. Hmm? Budayakan diskusi di rumah itu, budayakan diskusi. Diskusi ilmu gitu. Jadi apabila di dalam rumah itu ilmu itu udah masya Allah ya, udah terbiasa dengan membudayakan ilmu seperti itu luar biasa. Maka Prof. Wan Muhammad Nurwan Daud itu nulis buku judulnya Budaya Ilmu. Ya, budaya ilmu. Jadi budaya ilmu di peradaban Islam itu berbeda dengan peradaban Yunani yang lebih kepada pemikiran gitu, atau budaya Cina yang budaya Cina itu lebih kepada moral ya. Kemudian budaya India yang lebih pada ruh ya. Kalau budaya ilmu kita di Islam itu kita semuanya ya, kita harus berpikir ya, tapi kita juga harus memperbaiki etika, tapi di sisi lain kita juga harus ruh kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peradaban Islam itu peradaban yang paling kuat. Budaya ilmu kita ini budaya ilmu yang paling kuat, paling sempurna gitu. Akan tetapi kita ini menjadi pemahaman Islam, pemahaman kita terhadap Islam, pemahaman kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemahaman kita terhadap konsep-konsep Islam itu minim, sehingga kita seolah-olah yang maju itu Barat, ya, yang hebat itu Barat, dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Kenapa kalau kata M. Natsir ya?
Pak Natsir bilang bahwa kenapa kok banyak orang Islam itu yang kemudian sama Barat itu sangat kagum, gara-garanya mereka tidak paham Islam itu sendiri. Ya, mereka tidak paham Islam itu sendiri. Ya, mereka nggak paham Rasulullah SAW. Akhirnya mereka harus mencari idola-idola selain Rasulullah SAW dan seterusnya. Baik, barakallahu. Itu apa namanya? Mungkin diskusi kita saya cukupkan sampai sini ya. Habis ini bisa kita, kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau tanya jawab, saya persilakan. Baik. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Saya kembalikan ke Ustadz Hadi. Ya, Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ustadz Hidayat. Alhamdulillah telah memberikan ilmu yang begitu bermanfaat untuk kita semuanya. Selain itu juga telah memberikan tips-tips buat kita ya, bagaimana menghidupkan ilmu untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, sehingga mudah-mudahan ke depan atau tujuan besarnya adalah munculnya peradaban ilmu.